Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sobatmu semua, Bapak Ibu pemirsa setia pendengar radio sobatmu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih telah membersamai kami masih senantiasa menyimak program Kisah Sang Mencerah pada hari Jumat 3 September 2021 ini. Ya, langsung saja mungkin kita cek terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Bapak Yudi, masih terhubung ya Bapak? Oke, Mas. Salam, Oke, Masih. ya, alhamdulillah masih terhubung. Oke, kita lanjut ke bincang-bincang menariknya. Langsung saja. Nah, Bapak, ke pertanyaan selanjutnya. Dikenal akan pengimplementasian ilmu astronomi lewat penghitungan hari raya yang selalu terdepan. Mungkin seperti yang telah kita bahas tadi sebelum-sebelumnya. Bagaimana sih Bapak perkembangan ilmu astronomi sendiri di dalam Muhammadiyah sejauh ini? Oke, jadi eh, kalau yang terdepan mungkin ya eh, karena kriteria gitu kan. Jadi nanti agak khawatir misleading terdepan atau mana, maksudnya terdepan itu biasanya kan lebih duluan gitu kan. Itu karena eh, penentuannya berbeda ya, apa itu tentang metode berbeda, mungkin kriteria akan berbeda, tapi itu nanti bisa masih diperdebatkan itu ya nantinya. Tapi kalau melihat bagaimana eh, kiprah Muhammadiyah sekarang dengan menyikapi perkembangan teknologi dan sains yang berkembang sangat-sangat cepat gitu kan, sangat cepat itu bagaimana bagaimana manusia apa itu sains dan teknologi itu ya mungkin ya mungkin sains awalnya tidak terlalu apa namanya tidak terlalu peduli dengan tanda kutip tidak terlalu peduli tentang aplikasi atau kegunaan di manusia gitu kan, tapi mungkin ya masih sekitar 200 atau 300 tahun yang lalu mungkin ya, yang itu baru sampai 150 tahun yang lalu itu ya mulai sains itu mulai merambah lebih banyak ke bagaimana menaungi atau memberikan pelayanan kepada peradaban manusia gitu, termasuk ya astronomi gitu kan, seperti tadi tentang teknologi yang berkembang, tentang bagaimana kecepatan kalau kita lihat tentang sidang isbat gitu kan, dengan cepatnya di seluruh pelosok di POB apa itu pos observasi bulan itu dengan sangat cepatnya melaporkan gitu kan, melaporkan tentang hasil rukyatnya. Kalau itu bisa, kalau itu kan udah sejak sebelum sebenarnya udah bisa gitu kan, tapi kalau rukyat itu kan juga apa itu rasa teknologinya, sains dan teknologinya akan terasa gitu, bagaimana orang berkomunikasi dengan waktu singkat. Jadi bisa dibayangkan tiga zona waktu ya kan, tiga zona waktu yang harus diterima dengan cepat, langsung bisa memberikan decision atau keputusan bahwa besok itu hari tanggal satu atau belum. Atau itu kan suatu kemajuan, apalagi dengan teknologi pengamatan. Kalau dulu mungkin dengan mata, kalau sekarang ya tetap dengan mata tapi dengan alat bantu teleskop. Itu pun teleskop juga semakin berubah, berkembang tentang kualitasnya, tentang lensanya dan segala macamnya, dan juga tentang teknologi pengolahan datanya. Jadi bisa bayangkan yang bulan sabit atau hilalnya itu yang tidak terlihat oleh mata, tapi dengan pengolahan citra digitalnya sudah terlihat. Dan meskipun Muhammadiyah penentuan awal bulannya dengan hisab, namun ru'yat tetap dijalankan atau observasinya, sehingga kemampuan ataupun penguasaan terhadap teknologi observasi tentu juga dikuasai. Sehingga jadi kan ada dua observatorium yang memang kebetulan dipunyai oleh dalam manajemen sebuah universitas gitu, atau dua universitas, yaitu Universitas Ahmad Dahlan dan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi ada observatorium UHD dan observatorium ilmu falak itu, dan kebetulannya juga pas sih, jadi satunya di belahan bumi utara, satunya di belahan bumi selatan gitu ya, Iya, lumayan iya, iya. perwakilan gitu, ada terlalu, tapi itu kan belum cukup. Nah, seperti tadi yang kita bicarakan bahwa astronomi itu juga sebuah peradaban, maka maka jelas tadi kan ceritanya Tycho Brahe sampai diberikan sebuah pulau untuk observatoriumnya oleh rajanya, betul, oleh penguasa, oleh pimpinan. Ini sangat penting bagaimana pimpinan, bagaimana sebuah, yang tidak hanya pimpinan universitas ya, pimpinan sebuah institusi besar ini Muhammadiyah, bagaimana juga memandang eh, negara, kalau pemimpin negara, tentang
tentang bagaimana sih kalau kita bisa melihat ataupun memandang peradaban sebuah negara itu maju atau tidaknya, ya lihat apakah punya concern di astronomi atau tidak. Nah, kelihatan di situ jelas apa ya, kalau kita lihat seperti itu kan, bagaimana apa itu namanya, tadi ceritanya, belum lagi kalau kita berbicara tentang Posca itu, tentang bagaimana apa itu observatorium yang didanai oleh seorang yang kaya gitu kan. Ya, kalau Muhammadiyah sendiri kan seperti itu kan. Jadi sudah tanggap terhadap perkembangan teknologi. Jadi melihat ruang angkasa seperti itu. Bahkan observatorium kan tidak hanya untuk observasi saja. Observatorium juga bisa berfungsi sebagai pendidikan, dan ini core-nya ataupun intinya dari gerakan awal di Muhammadiyah kan, tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan yang mencerahkan itu tadi kan, bagaimana sih sebenarnya astronomi itu jangan dianggap sebagai apa namanya, yang ilmu, ya memang ilmu langitan sih, memang ilmu tentang langit, cuman jangan sampai yang susah untuk diraih gitu kan. Yang susah untuk diraih, astronomi harus pakai teleskop segala macamnya. Teleskop itu harus mahal, iya memang teleskop itu harus mahal, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengaksesnya. Maka observatorium yang dibangun di universitas itu menjadi sebuah celah, sebuah wadah, sebuah sarana yang bisa diakses oleh masyarakat umum di sekitarnya. Bahkan dengan teknologi sekarang yang daring seperti ini, bisa dikunjungi secara virtual gitu kan. Jadi itu tadi apa itu, bagaimana observatorium tidak hanya di Muhammadiyah ini tadi, observatorium, dua observatorium itu, Wati dan OIF di Unival di UMSU, tidak hanya menjadi backbone ataupun tulang punggung sebuah penelitian yang sangat besar di, di institusi mungkin ataupun yang besar ya di negara, dan tentang astronomi bahkan juga pendidikan. Dan kita tahu bahwa astronomi itu tadi tidak hanya, kalau kita berbicara astronomi, oh ya astronomi itu teleskop, enggak, tidak hanya itu. Astronomi bisa memicu perkembangan teknologi yang lain. Jadi bisa bayangkan dengan teknologi bagaimana robotik. Jadi ya ini kan sudah mulai di observatorium sama Wadi juga belum sih, kalau teleskop belum, tapi beberapa alat pirantinya, yang salah satunya sky quality meter itu sudah kami mulai kontrol dengan Internet of Things. Itu kan berarti masuk teknologi di situ. Kemudian belum lagi kalau berbicara tentang teknologi informatikanya, tentang bagaimana image processingnya, di situ ada big data juga, bagaimana sekarang kan data astronomi sangat-sangat banyak, sehingga perlu memang kemampuan ataupun kontribusi dari teman-teman yang selain astronom itu. Saya juga sendiri bukan astronom ya, tapi bagaimana konsep-konsep fisika, konsep teknologi, teknik, kemudian kalau kita belum berbicara tentang bagaimana pendidikan edukasi itu bisa sangat membantu. Jadi itu tadi kan, uh, awal dari sains itu matematika, kemudian ke astronomi, dan kemudian banyak melebar ke bidang-bidang lainnya, dan itu harusnya bisa ditangkap oleh lebih banyak universitas dan sekolah mungkin ya di, di kalangan Muhammadiyah gitu kan. Jadi observatorium masih ini masuk setelah sekian lama, mungkin ya sekitar hampir ini mungkin 5 tahunan, lebih dari 5 tahun masih bertahan dua observatorium ini saja, belum bertambah maksudnya. Jadi harusnya ini dengan setelah ini mungkin banyak pemicunya gitu kan, banyak pemicu yang nantinya akan sekolah ataupun universitas mau mendedikasikan dirinya, memberikan apresiasi gitu. Nah itu sebenarnya bukti bahwa itulah pimpinan akhirnya melihat peradaban itu dibangun dari sains, dan salah satu sains adalah astronomi. Ya. Gitu. Ya. Baik Bapak. Nah, ini tadi dari apa namanya Muhammadiyah dalam pengimplementasian ilmu astronomi, terkhusus tadi ilmu hisab, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudi tadi, ternyata Muhammadiyah tidak berhenti hanya sebatas menggunakan ilmu hisab dengan cara menghitung untuk apa namanya menentukan hari-hari raya. Apalagi Indonesia sendiri terbagi 3 zona waktu yang tentunya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, di samping itu pula seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudi tadi,
Muhammadiyah juga telah memiliki akses atau wahana untuk menuju ke sana melalui ilmu ruqyat atau observasi. Tadi salah satunya di Universitas Ahmad Dahlan seperti yang teman-teman Bapak Ibu sampaikan, yang Bapak Ibu lihat tadi di iklan pertama itu adalah salah satu kegiatan workshop atau sekolah astronomi. Kemudian ada lagi di Universitas Sumatera Utara ya Bapak. Ya, Itu Universitas pusat, Muhammadiyah Sumatera Utara. oke, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu pusat astronomi ya Pak? Observatorium Ilmu Falak. Nah, Oh, pusat. Oke. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, ini Muhammadiyah. Oke, sejauh ini kan kita sudah berbicara tentang Muhammadiyah dan astronomi, dari bagaimana cara Muhammadiyah sejak awal langkah geraknya dulu diawali Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika merubah arah kiblat hingga sampai saat ini Muhammadiyah menjadi salah satu pelopor eh, di Indonesia dalam menentukan hari-hari raya. Nah, ini terus bagaimana proses kaderisasi bagi Muhammadiyah untuk melanjutkan estafet kader astronomi guna melanjutkan kepentingan masyarakat Bapak. Nah, ini kan tadi kalau kita lihat mungkin apa wadah-wadahnya atau mungkin apa namanya intelektualnya yang untuk apa ya, yang kader-kader yang punya kapasitas atau sumber daya untuk di apa bidang astronomi sendiri sudah ada. Nah, apakah Muhammadiyah punya apa namanya fakultas atau jurusan yang memiliki disiplin ilmu ke sana? Terus dan bagaimana arah kaderisasi Muhammadiyah untuk melanjutkan estafet perkaderan terkhusus di apa namanya bidang astronomi sendiri? Karena bidang astronomi ini adalah salah satu apa ya bidang yang vital mungkin, karena Muhammadiyah kan seperti yang kita bahas dari tadi turut menentukan waktu ibadah, waktu hari raya. Nah, mungkin begitu Bapak. Monggo. iya, terima kasih. Jadi memang kan ya Muhammadiyah selalu identik dengan kader ya. Jadi dengan kader yang yang tentunya punya dinamika yang sangat tinggi itu. Tapi kalau tadi berbicara tentang kader, tentunya tidak harus di satu, ibaratnya suatu padepokan, suatu tempat yang satu seragam gitu. Karena ya astronomi itu tadi bisa didekati, pendekatannya dipelajari dan dikembangkan dari berbagai aspek gitu kan. Dari berbagai aspek, dari pendidikan, bahkan seni, bahkan sejarah, sangat penting itu. Makanya kemarin kan berkolaborasi dengan Museum Muhammadiyah itu ternyata kan banyak mengungkap. Jadi kalau nggak ada kontribusi pendekatan dari sejarah mungkin ya akan sering terlewat saja gitu kan. Nggak ada kita apa itu refleksi yaitu bagaimana sih perjalanan pendekatan teknologi, apalagi gitu kan, teknologi, pendekatan ilmu dasar lainnya, sains, apa itu fisika, kimia, bahkan matematika. Jadi kadernya sebenarnya bisa dibentuk dari berbagai macam, kalau kita berbicara program studi itu tadi. Jadi tidak khusus di astronomi gitu. Yang punya concern di bidang, kalau kita berbicara sains itu kalau susah, kalau kita berbicara banyak demarkasi, batas-batas itu agak susah, karena jangan sampai fisika nggak mau dengan astronomi, kimia beda itu dengan, padahal sekarang trennya ya akhirnya astrobiologi, astrokimia dan lain sebagainya yang saling melebur gitu kan. Jadi pendekatannya ada dari berbagai macam aspek, meskipun core-nya intinya memang sudah disiapkan. Salah satunya yang sempat saya membantu saat itu, bantu sedikit sih, cuma apa itu di Majelis Dikti Muhammadiyah, dan kalau nggak salah kerjasama dengan Lazismu memberikan beasiswa kepada 4 orang yang terpilih untuk meneruskan S2 di bidang astronomi dan falak. Di astronomi ITB 2 orang kalau nggak salah, dan di UIN Semarang kalau nggak salah 2 orang itu. Jadi sempat saya 1 kali itu ikut dalam perbincangan monitoringnya gitu kan. Jadi mungkin nanti kalau ini tahu lebih detail mungkin mewawancarai teman-teman di Majelis Dikti untuk konsepnya. Tapi dari situ secara garis besar
dari Majelis Dikti sudah mempunyai apa namanya program ataupun pandangan ke depannya bahwa perlu ada suatu kader yang belajar tidak cukup S1, jadi itu backgroundnya tidak astronomi. Teman-teman yang keempat mahasiswa S2 itu backgroundnya dari bermacam-macam, dari fisika, dari pendidikan fisika, dari lain-lain. Jadi itu tadi, jadi tidak khusus harus dari fisika, harus dari pendidikan fisika. Saya dari fisika murni, bahkan bidang saya itu fluida, sebenarnya fluida ataupun condensed matter itu kan mirip-mirip yang saya kerjakan, tapi saya mengerjakan juga astronomi gitu, dengan pendekatan tertentu. Ada teman-teman juga yang di teknologi mengerjakan, membantu juga, bahkan yang tadi yang di sekolah tadi itu dari teman-teman bahasa Inggris gitu kan. Ya, karena membantu proses wisatanya. Jadi ini kan konsep wisata edukasi yang tadi saya bicarakan, bahwa harus bisa diakses oleh masyarakat sebagai sebuah wisata edukasi gitu kan. Wisata edukasi. Apalagi Jogja itu kan banyak turis yang gitu kan. Kami juga persiapkan tentang nanti kalau ada turis yang bule, berarti kan kita juga perlu lah kemampuan berbahasa Inggrisnya gitu. Nah, banyak sekali seperti itu. Jadi teman-teman, terus tadi kan di Alimin ya Mas Dimas tadi juga menyampaikan bahwa ada mata kuliah. Jadi sebenarnya mata kuliah itu sudah cukup gitu kan. Bahkan kalau mau lebih dari cukup ya ada risetnya tentang berkaitan mungkin tugas akhir ataupun yang namanya apapun di situ, ataupun paper ataupun publikasi lainnya yang berkaitan dengan astronomi. Meskipun bidangnya bukan astronomi gitu kan. Itu berkaitan dengan astronomi, macam tadi membuat alatnya untuk apa namanya untuk melakukan pengamatan, bahkan media pembelajarannya. Ini kami ceritakan aja, kalau di Universitas Ahmad Dahlan juga sekaligus ini cerita bahwa kalau kita berbicara kader tadi kan terlalu sempit kalau kita hanya ngomongin tentang harus astronomi yang jalur murni ibaratnya ya, jalur murni atau jalur yang astronomi atau falaknya, tanpa kita mengikut sertakan teman-teman yang di teknologi, di teknik, di mungkin bahasa, sejarah dan lainnya. Dan konsep ini kan kita sebut sebagai konsep inklusif, jadi tidak eksklusif di astronomi. Tapi konsep inklusif ini yang menariknya adalah juga menyangkut tentang teman-teman yang disabilitas. Jadi mungkin terlupa. Ini mungkin nanti yang mungkin saran juga nanti kalau umpamanya radiomu punya dana ataupun yang punya yang lainnya kan mungkin bisa. Tapi kalau radio mungkin bisa didengar ya. Tapi kalau umpamanya visual mungkin nantinya bisa ditambahkan dengan teman-teman yang yang menguasai juru bahasa isyaratnya. Itu kan bisa itu. Atau dibikinkan teksnya closed caption gitu. Tapi ini kami di UAD sejak tahun 2013 itu mengembangkan sejumlah media pembelajaran untuk disabilitas. Yang pertama kami garap adalah lumayan ekstrim, yaitu untuk yang tunanetra. Kenapa lumayan ekstrim? Karena kan astronomi itu cenderung ke visual, tapi teman-teman itu tidak bisa melihat. Nah, bagaimana? Nggak bisa kita ngomongin, coba sekarang lihat Jupiter. Nggak bisa, teman-teman itu nggak bisa melihat. Nah, terus bagaimana kalau kita masih tetap untuk bisa bersikeras, kita harus ngajarkan gitu kan. Dan memang harus bersikeras karena keterbatasan teman-teman itu bukan berarti hak mereka. Sekali lagi, bukan berarti hak mereka untuk belajar itu tercabut, ya kan? Karena keterbatasan kondisi mereka bukan berarti hak mereka untuk belajar itu tercabut. Justru malah kita ini yang harus bertanggung jawab bagaimana mendesain tidak hanya strategi tapi juga media pembelajarannya. Dan ini sudah kami kembangkan, bahkan kami kembangkan juga dengan teknologi. Jadi nanti kalau umpamanya itu nanti mungkin sesi khusus yang membahas itu panjang lebar membahasnya sejak tahun 2013, dan kami sudah mengirim 2 mahasiswa untuk presentasi di Jepang tentang hasilnya itu, dan kami juga mendapat hibah internasional
€7.000 saat itu bersama dengan Malaysia untuk mengembangkan planetarium khusus untuk teman-teman yang disabilitas tunanetra, dan sekarang merambah ke tunarungu. Jadi sudah merambah ke tunarungu, dan untuk depannya lagi ada proyek-proyek lainnya. Jadi kita, dan itu pendekatannya nggak cuma di jalur astronomi dong, itu pendekatannya banyak hal. Mungkin teman-teman yang di sini nanti menyimak di pendidikan luar biasa, bisalah nanti berkolaborasi dengan kami. Teman-teman yang pendidikan lainnya itu mungkin bisa kolaborasi dengan kami. Silakan, kami sangat-sangat terbuka dengan kolaborasi itu. Jadi mereka juga perlu belajar. Bayangkan kalau kita berbicara ngomongin task sendiri ya, ngomongin tentang Waktu Muhammadiyah itu jago, apa itu Muhammadiyah itu sudah mengembangkan di hisab, Muhammadiyah itu menguasai teleskop segala macamnya. Nah teman-teman itu apakah sudah tersentuh, apakah sudah terpapar dengan informasi seperti itu? Saya yakin teman-teman yang mungkin menyimak sekarang mungkin hanya sedikit yang mempunyai ide untuk menyalurkan informasi itu. Ayo kita ajari konsep fase bulan yang tadi kita omongin, fase bulan, rasi bintang ke teman-teman yang tunanetra. Mungkin belum banyak yang mengerjakan. Tapi pendidikan yang dikembangkan pertama kali yang awal di Muhammadiyah kan untuk semuanya. Tidak hanya untuk orang-orang anak-anak ningrat kan saat itu, kalau kita flashback ke sejarah Muhammadiyahnya. Lalu kalau dulu tidak ada batasan belajar, lalu kenapa kita membatasi belajar untuk sekarang hanya karena beda kondisi? Itu kan sangat-sangat wajar sekali kan sebenarnya pandangan itu, tapi belum banyak yang mengerjakan gitu kan. Dan harusnya ya banyak mengerjakan, makanya kami siap untuk kolaborasi ya. Karena sumber daya kami terbatas gitu kan. Jadi sangat-sangat senang kalau ada kolaborasi, bahkan ya mengembangkan dengan sumber daya sendiri teman-teman ya sangat-sangat sangat bagus sekali itu Mas. Oke, Bapak. Nah untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman dari semua kalangan nih Pak, misal mau belajar tentang astronomi atau mau belajar di Observatorium UAD, itu nama lembaganya apa ya Pak? Jadi Observatorium UAD itu di bawah, ada sebuah lab di bawah manajemennya Pusat Studi Astronomi. Pusat Studi Astronomi. Dan itu langsung di bawah rektor. Di dalam kelola ataupun koordinasi LPPM-nya UAD. Tapi bisa langsung lihat saja di www.pastron.uad.ac.id. Namanya Pastron. PASTRON, pastron.uad.ac.id. Jadi ada IG-nya juga, ada Twitter, ada webnya, jadi ada YouTube channelnya. Jadi silahkan update di situ. Kalau kontak kami juga ada kunjungan virtual. Jadi monggo untuk nanti bisa belajar bareng. Monggo teman-teman. Ini mungkin sehabis ini bagi teman-teman yang mungkin terpantik atau tertarik, bisa langsung menyambangi dari Pusat Studi Astronomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oke, nah mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya, karena ternyata kita sudah kurang lebih 1 jam dan ini di penghujung acara. Mungkin bagi teman-teman yang ingin lebih lanjut bertemu dengan Bapak Yudi, bisa langsung ke Pusat Studi Astronomi UAD ya Bapak, jika ingin belajar lebih lanjut mengenai ilmu astronomi dan semacamnya. Oke. Nah yang terakhir, apa harapan Bapak Yudi untuk Muhammadiyah dan ilmu astronomi maupun ilmu astronomi dan masyarakat umum ke depannya Bapak? Ya, jadi kalau secara umum ya, sekali lagi astronomi itu merupakan sebuah pemantik sebenarnya kan untuk lebih menghargai sains gitu. Menghargai sains. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak hoax gitu, banyak hoax dan itu kan bagaimana cermin kondisi tidak hanya masyarakat tapi juga pemimpin dalam mengapresiasi sains, dan itu bangunan mengapresiasi sainsnya bisa dimulai dari
mengembangkan astronomi. Dan mengembangkan astronomi itu tidak hanya eksklusif oleh yang prodi astronomi, oleh astronom, oleh fisikawan, bahkan sejarah pun sejarawan bisa, bahkan bukan yang dari akademisi. Makanya kita punya kalangan amatir, dan itu diseminasinya atau sosialisasi secara menyeluruh. Jadi harapannya ke depan banyak masyarakat yang menghargai sains, terutama astronomi. Jadi tidak hanya terjebak di astronomi. Jadi kalau saya berbicara astronomi, mungkin skupnya masih kecil. Jadi lebih menghargailah sains, dan ini Muhammadiyah juga lebih banyak nantinya memberikan perhatian kepada institusi-institusi di bawahnya. Jadi bisa memicu bagaimana agar timbul observatorium baru. Karena dari situ bisa memantik lagi tentang bagaimana menghargai sains, menghargai astronomi. Karena memang investasinya memang tidak mudah dan tidak murah, tapi semua bisa diawali dengan sesuatu yang murah. Itu. Untuk suatu membangun yang tidak murah, kita bisa awali dari yang murah dan awali dari yang mudah. Itu. Observatorium itu merupakan salah satu ciri dari sebuah peradaban manusia. Kita lihat banyak observatorium dunia, dan Muhammadiyah punya sejarah yang membangun peradaban, dan tentunya 2 observatorium masih belum cukup untuk membangun sebuah peradaban yang lebih mantap, lebih fenomenal, lebih bisa mencerahkan, lebih memajukan, sehingga tidak hanya eksklusif dibangun di institusi-institusi pendidikan milik Muhammadiyah, tapi juga masyarakat umum dapat merasakannya. Tidak hanya yang masyarakat yang bisa dibilang yang kebanyakan, tapi juga merangkumnya secara inklusifnya, termasuk juga teman-teman yang disabilitas, bahkan yang pelosok-pelosok, itu kan yang remote area, karena sekarang sudah zaman teknologi daring. Saya rasa Muhammadiyah intinya bisa lebih cepat lagi lebih cepat lagi melewati zamannya, dan saya yakin Muhammadiyah punya sumber daya dan keinginan itu. Terima kasih. Baik, Bapak Yudi, matur suwun sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Teman-teman pemirsa, sobatmu, Bapak Ibu sekalian, pendengar setia kami, alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapat wawasan baru dari narasumber kita yang luar biasa ini, mulai dari tentang apa sih pentingnya ilmu astronomi yang mungkin kiranya sebelum ini teman-teman maupun Bapak Ibu kurang lah. Ternyata setelah disampaikan, oh ini fungsinya, ternyata ilmu astronomi terkhusus itu sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan kita, bahkan bisa dibilang menjadi tonggak awal peradaban ini. Kemudian dilanjut lagi tentang bagaimana itu Muhammadiyah dalam pandang ilmu astronomi, bagaimana Muhammadiyah mengadopsi ilmu astronomi untuk mengukur bagaimana kita beribadah, mulai dari arah kiblat, waktu sholat, hingga penentuan hari raya. Dan kemudian diakhiri oleh harapan Bapak Yudi tentang nantinya baik masyarakat maupun Muhammadiyah dengan ilmu astronomi ini diharapkan dapat lebih mengapresiasi, menghargai sains ke depannya. Bahkan ini tadi disampaikan pula oleh Bapak Yudi bahwasanya ini adalah bentuk upaya agar nantinya ilmu ini bisa bersifat inklusif, tidak hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu, akan tapi dari semua kalangan, termasuk dari semua kalangan disiplin ilmu apapun itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Yudi telah menemani kita, teman-teman sobatmu, selama 1 jam kurang lebih dengan ilmu yang dibagikan. Semoga barokah, semoga Bapak Yudi sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Matur suwun sangat Bapak Yudi, matur suwun sangat teman-teman sobatmu semuanya, tim radio yang ada di studio. Terima kasih telah membersamai kami selama 1 jam. Tentunya terus saksikan program-program Radio Muhammadiyah lainnya dan program Kisah Sang Pencerah di setiap hari Jumat pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Tetap jaga kesehatan karena wabah belum berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. suwun nggih Bapak Yudi.